Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi inspirasi teman-teman, bukan cuma dalam rangka Wilkestat ini. Kita kalau kita berhasil dipuji orang gimana? Pak, bagus Pak, nomor 1 Ngawi. Kita auto senyum. Oh iya. Tapi siapa kita ketika orang lain berhasil, sikap kita gimana? Biasanya itu, alah kalau cuma itu aku juga bisa. Alah kalau itu saja aku juga mampu. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Untuk itu, teman-teman saya, petugas saya semua, kita putus rantai DNA itu dari dulu ternyata. Sudah dari zaman Orden dulu sampai sekarang, sampai mungkin kalau tidak kita putus sampai anak cucu kita, ya. Kita buktikan kita putus. Minimal saya menitipkan satu inspirasi. Ratusan tahun yang lalu, ketika Columbus menemukan benua Amerika, banyak yang memuji. Wah, you are awesome, you are great, kamu hebat, kamu hebat telah menemukan. Semua karena memang dicapai dengan apa? Dengan susah payah. Hampir tenggelam dia di samudera dengan kapal yang sederhana. Diapresiasi banyak orang. Tapi di pojok sana ada 5 orang mungkin yang mencibirnya. Ya, kalau 5 itu aku juga tahu. Kalau itu saja saya juga bisa. Mencibir dia. Apa yang dilakukan Columbus? Columbus melakukan menghampiri mereka, dan bertanya, hei, mau nggak aku challenge kamu? Terus tak terjemah ngomong bahasa Ngawi. Belum nggak tak tantang? Oh, belum. Saya tantang sederhana saja, mendirikan telur di sebuah meja data. Jadi Columbus tadi nanya, gimana cara mendirikan telur di atas meja data? Ya apa caranya? Iso nggak dicoba? Ya. Iya, aku juga nyoba. Ya ditampani. Dia apa? Oh, ya tepuk tangan untuk upayanya, ya. Nah, itu Columbus apa? Nyoba dari semua orang itu, dicoba satu-satu, ternyata guling kanan, guling kiri, gelundung kanan, gelundung kiri, sampai orang terakhir nggak bisa. Kemudian Columbus, ini loh Columbus kira-kira di Amerika 300 yang tahun yang lalu ngomong gitu. Gini loh teman-teman, ini telur kan ya? Ada 2 ujung. Di dalam biologi itu ada ruangan yang kosong sedikit, ya nggak? Cara mendirikannya itu gini. Apa kata Columbus? Pencibir tadi masih bilang, kalau cuma gitu saya juga bisa. Apa kata Columbus kemudian? Hai sahabat-sahabat, katanya, kamu selalu mengatakan seperti itu, padahal kamu tidak melakukannya. Untuk itu kita coba merenungkan diri, koreksi diri. Jadi teman-teman, penutupan bukan cuma saya menutup pelatihan Wilkestat ini, tapi dapat inspirasi. Iya ya, biasanya kalau kita disalib orang, wah enak dia. Ya kalau cuma gitu saya juga bisa, orang anggotanya. Pokoknya cari alasan lah. Tapi mulai saat ini, mendengarkan ini, inspirasi ini kita pikirkan selama seminggu 2 minggu ya. Coba cari deh di Google. Inspirasi telur Columbus, kamu tuh gak ono. Jadi aku gak nyentuh sopo-sopo ya. Cari tadi, untuk saya masih original. Jadi setelah saya renungkan gimana cara membuat orang, contoh yang gampang dicerna ya, yang gampang, yang bisa dipraktekkan sehari-hari. Saya menanamkan pada 500 orang petugas saya. Yo nyantol 2%, 3% lumayan lah ya. Yang merenungkan, ya juga ya kata Pak Bagas, renungkan. Kalau suatu saat, kalau menerima penghargaan dari orang lain ketika kita sukses gampang, tapi ketika kita orang lain yang sukses, kita
meresponnya itu seperti apa. Baik, teman-teman, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah telur Columbus ini, bahwa kita bisa terhindar dari kelompok orang-orang pencibir dan menjadi orang-orang yang bisa menghargai capaian orang lain. Itu saja inspirasi dari saya. Saya senang sekali berjumpa teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan coba renungkan. Memang cuma sekedar telur, habis ini juga paling dimakan teman-teman saya ya. Tapi bukan itunya ya. Oh iya ya. Tadi kita mengambil hikmah dari kisah itu. Kita bisa terhindar dari orang-orang pencibir dan menghargai hasil karya orang lain. Saja dari saya Bagas Susilo, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.